Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola, B. Asosiasi dan rona, C. Ukuran dan bayangan, D. Bayangan dan bentuk, atau E. Ukuran dan rona. Objek berupa bangunan sekolah dapat dikenali dengan mudah dari bentuknya yang biasanya menyerupai huruf L atau U. Sedangkan bangunan hotel dari atas biasanya akan terlihat berbentuk kotak. Sebuah bangunan sekolah biasanya berdekatan dengan sekolah lain, maka kita dapat katakan berpola memusat. Sedangkan bangunan hotel biasanya berpola menyebar. Jadi jawabannya adalah yang A, bentuk dan pola. Warna gelap pada foto udara pankromatik hitam putih menunjukkan adanya objek air jernih karena A. Energi matahari lebih banyak dipantulkan, B. Energi matahari lebih banyak diserap, C. Energi matahari diserap dan dipantulkan, D. Energi matahari lebih banyak dibiaskan, atau E. Energi matahari lebih banyak dipancarkan. Rona pada unsur interpretasi citra penginderaan jauh maksudnya adalah tingkat kecerahan suatu objek. Suatu objek akan memiliki rona yang cerah apabila mampu memantulkan cahaya dan energi dengan baik. Sebaliknya, jika suatu objek tidak mampu memantulkan cahaya dan energi dengan baik, ronanya akan terlihat gelap. Air terlihat gelap karena ia menyerap dan tidak memantulkan cahaya dengan baik. Jadi jawabannya yang B, energi matahari lebih banyak diserap. Rona gelap pada citra radar atas objek air jernih yang tenang karena energi elektromagnetik dari wahana. A. Terhamburkan oleh molekul air, B. Terpantulkan tidak ke arah sensor, C. Terserap oleh objek air jernih, D. Terpantulkan ke arah sensor, atau E. Terpancarkan ke atmosfer. Nah, soal ini sama atau mirip banget dengan soal sebelumnya ya. Rona pada unsur interpretasi maksudnya adalah tingkat kecerahan suatu objek. Suatu objek akan memiliki rona yang cerah apabila mampu memantulkan cahaya dan energi dengan baik. Dan sebaliknya, jika suatu objek tidak mampu memantulkan cahaya dan energi dengan baik, ronanya akan terlihat gelap. Air terlihat gelap karena ia menyerap dan tidak memantulkan cahaya dengan baik. Jadi, di sini jawabannya terserap oleh objek air jernih yang C. Umur dan kesehatan tanaman padi di sawah dapat diprediksi dari foto udara dengan penggunaan unsur interpretasi A. Bentuk dan rona, B. Ukuran dan tekstur, C. Tekstur dan asosiasi, D. Bayangan dan pola, atau E. Rona dan tinggi. Perbedaan antara sawah yang baru ditanam dengan sawah yang siap dipanen adalah pada rona dan tingginya. Sawah yang padinya masih muda atau baru ditanam, permukaannya basah karena tergenang air, sehingga ronanya gelap. Sedangkan sawah yang padinya sudah tua atau siap panen akan menjadi kering dan ronanya menjadi cerah. Jadi jawabannya adalah yang E, rona dan tinggi. Dalam interpretasi foto udara diperlukan adanya tahapan uji lapangan dengan tujuan A. Menghitung skala foto udara, B. Mengetahui besarnya ukuran objek, C. Membuktikan kebenaran hasil interpretasi, D. Menentukan kebenaran warna objek, atau E. Mengukur tinggi rendahnya objek. Uji lapangan dalam kegiatan interpretasi foto udara bertujuan untuk memeriksa dan membuktikan kebenaran hasil telaah interpretasi citra. Kegiatan ini diperlukan agar data yang diperoleh melalui interpretasi diperiksa kebenarannya di lapangan, sehingga menghasilkan data yang akurat. Jadi jawabannya yang C, membuktikan kebenaran hasil interpretasi.
Tujuan penggunaan sumber energi buatan dalam penginderaan jauh seperti citra radar adalah supaya A. Penggunaan energi matahari dapat dikurangi, B. Perekaman dapat dilakukan malam hari, C. Kualitas hasil perekaman semakin meningkat, D. Resolusi spektral dapat lebih ditingkatkan, atau E. Resolusi spasial dapat lebih diperbesar. Salah satu keunggulan penggunaan sumber energi buatan dibanding alami, maksudnya alami ini dari energi matahari ya, adalah ia mampu dimanfaatkan kapanpun dibutuhkan untuk pengamatan objek penginderaan jauh, termasuk di malam hari. Nah, ingat bahwa sumber energi dalam penginderaan jauh itu ada alami, ada buatan ya. Alami ini mengandalkan energi matahari, berarti hanya dilakukan ketika siang hari, sedangkan yang buatan ini mengandalkan tenaga elektromagnetik yang dia bisa dimanfaatkan kapanpun. Jadi jawabannya yang B, perekaman dapat dilakukan malam hari. Keakuratan hasil interpretasi foto udara sangat terbantu dengan metode citra ganda, multitemporal, multitingkat, multiband. Karena A. Informasinya lebih detail, B. Ada bandingan informasi, C. Informasinya lebih banyak, D. Ada bandingan tampilan, atau E. Cakupannya lebih luas. Citra ganda dalam hal ini multitemporal, multitingkat, dan multiband maksudnya adalah citra yang dibuat dari penggunaan beberapa saluran gelombang elektromagnetik dan direkam dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan berbagai alternatif informasi yang dapat dibandingkan dan akhirnya diperoleh hasil interpretasi yang lebih akurat. Contohnya seperti citra multitemporal di samping. Foto udara yang membandingkan keadaan suatu tempat sebelum dan sesudah banjir. Nah, ini citra multitemporal. Citra yang mengamati tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Nah, ada perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah. Nah, tujuannya apa? Untuk mengamati perkembangan atau perubahannya. Jadi, karena ada bandingan informasi, jawabannya yang B.